Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji, dalam hal ini Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku pembimbing 1, Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing 2, Ibu Dr. Sulastri Ningsi Jumingin M.Hom selaku penguji 1, dan Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Aspek Berpikir Kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu: yang pertama, bagaimana wujud analisis dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang kedua, bagaimana wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang ketiga, bagaimana wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mendeskripsikan wujud analisis dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang kedua, mendeskripsikan wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang ketiga, mendeskripsikan wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Disajikan dalam bentuk analisis temuan data sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi data wujud analisis dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Wujud analisis yang pertama yakni perbedaan. Data 1 menunjukkan wujud analisis bagian perbedaan, yakni proses menyendirikan. Hal ini terletak pada kalimat tunjukkan gagasan umum, pendapat, dan fakta. Siswa diminta menunjukkan gagasan umum, pendapat, dan fakta yang terdapat dalam buku teks tersebut. Untuk itu, siswa menganalisis teks dengan memisahkan atau menyisahkan antara gagasan umum, pendapat, dan fakta dalam buku teks tersebut. Hal ini diperjelas pada format yang digunakan siswa dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Pada bagian perbedaan terdapat juga proses memilah. Proses memilah dapat ditunjukkan pada kalimat temukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor berita. Kata kerja menemukan di sini berarti menunjukkan kegiatan belajar siswa untuk menentukan struktur penyajian informasi dalam suatu berita yang telah siswa baca. Pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa siswa secara berkelompok diminta memahami berita yang telah dibaca dan didiskusikan di dalam kelompok. Kemudian siswa menganalisis dengan memilah atau membagi setiap paragraf dalam teks berita dengan memperhatikan bagian-bagian dan struktur penyajian informasi dalam berita, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Bagian perbedaan yakni proses memfokuskan. Kegiatan memfokuskan pada wujud analisis subfokus perbedaan dapat ditunjukkan dalam kalimat tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita. Untuk menunjukkan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam berita tersebut, dilakukan proses menganalisis dengan memfokuskan atau memusatkan perhatian dengan mencari kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam berita yang terdapat dalam buku teks tersebut. Terakhir, pada bagian perbedaan, yakni ada proses memilih. Nah, dalam data tersebut, hal yang menunjukkan proses memilih yakni terdapat dalam kalimat manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang sesuai dengan isi teks tersebut. Dalam data tersebut terdapat instruksi pada bagian nomor 1, siswa diminta memperhatikan teks ulasan tentang film yang berjudul Bad. Nah, siswa menganalisis teks ulasan tersebut, kemudian memilih kesesuaian dalam teksnya. Jika diperhatikan lagi, hal ini ditunjukkan dalam tabel pada bagian bawah pertanyaan yang meminta siswa memilih antara pilihan sesuai atau tidak sesuai dalam film yang berjudul Bad tersebut. Kemudian dalam wujud analisis ada organisasi. Pada bagian organisasi
terdapat beberapa bagian untuk menunjukkan kegiatan mengorganisasi ini. Nah, yang pertama, memadukan. Dalam proses memadukan dapat ditunjukkan dalam kalimat, susunlah kalimat-kalimat di bawah ini. Memadukan berarti membuat sesuatu agar menjadi padu. Dalam data tersebut, kata susunlah merupakan kalimat perintah yang berarti meminta siswa menyusun beberapa kalimat yang terdapat dalam kolom menjadi paragraf yang padu berdasarkan pola pengembangannya. Kegiatan ini, siswa menganalisis kalimat-kalimat tersebut kemudian memadukan kalimatnya sesuai dengan urutan yang benar berdasarkan pola pengembangan teks eksplanasi yang telah dipelajari sebelumnya. Organisasi yang kedua itu ada membuat garis besar. Data tersebut yang menunjukkan wujud analisis pada subfokus organisasi berupa kegiatan membuat garis besar ditunjukkan dalam kalimat tentukan topik atau judul serta sumber berita ini. Dalam kegiatan yang dilakukan, siswa diminta menganalisis berita yang telah didengarkan, kemudian menyimpulkan berita tersebut. Namun sebelum menyimpulkan berita yang telah didengarkan, diperlukan proses analisis dengan menentukan topik atau judul beritanya. Hal ini sudah jelas dalam format tabel yang terdapat dalam buku teks tersebut. Kemudian ada kegiatan mendeskripsikan peran. Hal ini dapat ditunjukkan dalam kalimat jelaskanlah secara rinci isi puisi surat dari ibu. Dalam kalimat tersebut, siswa diminta menjelaskan isi puisi dengan judul surat dari ibu yang berada di bagian bawah tabel. Siswa menganalisis puisi tersebut, kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas isi serta maksud yang terdapat dalam puisi tersebut bersama teman kelompoknya. Seperti yang tertera dalam tabel, siswa tidak hanya menjelaskan isi puisi tetapi juga menunjukkan isi kata-kata penunjuk dalam puisi surat dari ibu tersebut. Terakhir, kegiatan menstrukturkan. Kegiatan menstrukturkan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam menentukan dan menyusun sesuatu berdasarkan struktur dan pola tertentu. Dalam data tersebut yang menunjukkan proses menstrukturkan, yakni susunlah berita itu dengan langkah-langkah yang telah kamu pelajari. Nah, siswa diminta menulis atau membuat sebuah berita dengan peristiwa yang telah ditentukan oleh siswa sendiri. Kemudian dalam penulisan berita tersebut terdapat kegiatan menstrukturkan dengan menyusun berita sesuai dengan langkah-langkah dan unsur-unsur dari berita. Kemudian yang kedua, deskripsi data wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Nah, dalam wujud evaluasi terdapat subfokus periksa. Nah, dalam subfokus periksa terdapat bagian yang menunjukkan fokus tersebut. Nah, yang pertama, proses mendeteksi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam kalimat, lakukanlah perbaikan terhadap bagian-bagian yang dianggap salah. Nah, mendeteksi merupakan kegiatan dalam menemukan atau menentukan kebenaran mengenai sesuatu. Sehingga dalam kegiatan, siswa bersama teman-teman kelompoknya diminta menganalisis sekaligus mengevaluasi berita yang telah dibaca dari surat kabar, majalah, maupun dari internet. Sehingga bersama dengan teman-teman kelompoknya mencari bentuk-bentuk kesalahan dari penulisan berita. Kemudian dilakukan saran perbaikan dari kesalahan-kesalahan dalam beritanya. Hal ini diperjelas dalam tabel atau format yang digunakan oleh siswa pada data tersebut yang menunjukkan bentuk kesalahan dan saran perbaikannya. Kemudian proses menguji. Hal ini ditunjukkan dalam kalimat, terapkanlah teknik tersebut terhadap buku yang kamu bawa. Adakah pengaruhnya terhadap kecepatan membacamu? Jelaskanlah. Nah, menguji diartikan sebagai kegiatan dalam memeriksa atau mencoba sesuatu hal. Dalam kalimat tersebut, siswa diminta mencoba keempat teknik latihan fiksasi dalam proses membaca cepat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menguji keempat teknik-teknik dalam membaca cepat, kemudian menjelaskan pengaruh dari teknik tersebut terhadap kecepatan membacanya. Nah, yang kedua, subfokus kritik. Dalam subfokus kritik ada proses menilai. Proses dalam mengevaluasi dengan menilai atau memberikan kritik maupun tanggapan, hal ini ditunjukkan dalam kalimat mintalah kelompok lain untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Dalam kalimat tersebut, siswa secara berkelompok diminta mengevaluasi dengan memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok.
Aspek yang dinilai dalam kegiatan tersebut yakni kelogisan dan kejelasan penyampaian dari kelompok lain. Hal ini dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran dan membuat siswa berpikir kritis dalam memberi penilaian. Siswa menilai dengan memberikan tanggapan-tanggapan serta kritikan-kritikan dengan memperhatikan aspek kelogisan pendapat dan kejelasan dalam penyampaiannya sesuai dengan format tabel atau tabel penilaian yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, deskripsi data wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Nah, dalam wujud ciptaan terdapat subfokus rencana. Nah, dalam subfokus rencana ini terdapat kegiatan mendesain. Dalam data tersebut yang menunjukkan proses atau kegiatan mencipta dengan mendesain, hal ini ditunjukkan dalam kalimat buatlah sebuah iklan dengan terlebih dahulu menentukan jenis barang atau jasanya. Siswa diminta menulis atau membuat sebuah iklan dengan menentukan jenis barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa membuat sebuah iklan dengan mendesain iklannya semenarik mungkin. Pada bagian kedua juga terdapat kalimat dalam membuat atau mendesain iklan harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam pembuatan iklan. Nah, untuk subfokus yang kedua yakni produksi. Untuk menunjukkan subfokus produksi ini terdapat kegiatan mengonstruksi. Dalam proses mengonstruksi untuk menciptakan sebuah hasil kerja, hal ini ditunjukkan dalam kalimat tulislah sebuah teks eksposisi. Dalam kalimat tersebut, siswa diminta menulis sebuah teks eksposisi sesuai dengan isu yang telah diberikan dengan memperhatikan langkah-langkah pengembangannya. Ini menunjukkan bahwa dalam proses ini siswa dapat berpikir lebih kritis dalam menciptakan sebuah karya hasil pemikirannya sendiri berdasarkan isu yang sering terjadi dalam masyarakat. Dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian dapat ditemukan aspek-aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yang ditulis oleh Eko Sasi. Temuan yang terdapat dalam penelitian ini terfokus dalam 3 aspek wujud berpikir kritis yang sesuai dengan rumusan masalah. 3 wujud yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wujud evaluasi, wujud analisis, dan wujud ciptaan yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl. Wujud analisis dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Berdasarkan identifikasi dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa wujud analisis dalam aspek berpikir kritis yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 adalah wujud yang paling sering muncul dan digunakan pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam buku teks tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaitur Rahmi dan Fauzia 2020 yang meneliti tentang tingkat berpikir kritis kognitif pada buku Bahasa Inggris kelas 8. Dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa dalam buku teks Bahasa Inggris yang ditelitinya didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan hot kategori menganalisis. Hal ini menunjukkan bahwa buku-buku yang beredar masih mendominasi pada kategori menganalisis. Wujud analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yakni perbedaan organisasi dan atribusi. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan wujud analisis yang berfokus pada atribusi atau proses dekonstruksi dalam menentukan makna atau sudut pandang tentang sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam buku teks tersebut belum terdapat proses yang menuntun siswa dalam menata ulang sesuatu dengan menentukan tujuan pengarang atau bagaimana siswa memahami makna dalam sebuah tulisan. Kemudian yang kedua, wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Berdasarkan identifikasi dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yakni periksa dan kritik. Dalam penelitian ini, kegiatan atau proses yang paling banyak yakni pada kegiatan mengkritik atau menilai. Namun dalam penelitian ini ada proses atau kegiatan yang tidak ditemukan pada wujud evaluasi dengan subfokus periksa, yakni mengordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam buku
teks tersebut belum terdapat proses atau kegiatan yang menuntun siswa untuk mengatur sesuatu dengan baik agar terarah. Wujud dari aspek berpikir kritis evaluasi dimaksudkan sebagai wujud dari kemampuan siswa dalam melakukan penilaian-penilaian berdasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Taubah tahun 2019 yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan atau proses yang menuntun siswa dalam mengambil keputusan sendiri tentang apa yang telah dia lakukan. Lebih lanjut, Taubah menyatakan bahwa kemampuan siswa yang harus dimiliki adalah kemampuan melakukan evaluasi, kemampuan menilai atau memberikan penilaian terhadap semua hal yang ada di sekelilingnya, kemampuan dan keberanian untuk menyanggah, kemampuan memutuskan, kemampuan memilih, dan kemampuan untuk mendukung atau memberikan dukungan terhadap sesuatu yang dipilih. Wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis pada buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8. Berdasarkan identifikasi dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 adalah kegiatan atau aktivitas rumusan, rencana, dan produksi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, wujud evaluasi dengan subfokus rumusan yakni membuat hipotesis mengenai sesuatu tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam buku teks tersebut belum terdapat proses atau kegiatan yang menuntun siswa dalam membuat sebuah hipotesis yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam buku teks tersebut belum terdapat proses atau kegiatan yang menuntun siswa untuk membuat hipotesis dengan menunjukkan atau bagaimana merumuskan solusi-solusi dari permasalahan, merumuskan ulang atau menggambarkan kembali masalahnya dan menunjukkan solusi yang berbeda. Wujud dari aspek berpikir kritis ciptaan dimaksudkan sebagai wujud dari kegiatan atau proses yang menuntun siswa dalam menggeneralisasi ide-ide baru, produk atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ariana dan kawan-kawan tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa aspek berpikir kritis wujud ciptaan merupakan kegiatan atau aktivitas siswa dalam menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional dan menyusun kembali unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai aspek berpikir kritis dalam buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, wujud analisis dalam aspek berpikir kritis terdiri atas 3, namun hanya terdapat 2 bagian dalam buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8, yakni perbedaan meliputi menyendirikan, memilah, menstrukturkan, dan memilih, dan organisasi meliputi memadukan, membuat garis besar, mendeskripsikan peran, dan menstrukturkan. Tidak terdapat atribusi atau proses mendekonstruksi dalam buku teks tersebut. Kemudian pada bagian organisasi pun masih belum terdapat bagian atau satu deskripsi data, yaitu menemukan koherensi. Hal yang paling sering muncul dalam kegiatan-kegiatan pada buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 tersebut yakni perbedaan. Yang kedua, evaluasi dalam aspek berpikir kritis terdiri atas 2. Periksa meliputi mendeteksi dan menguji, dan kritik meliputi menilai. Dalam buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 tersebut belum terdapat wujud evaluasi pada bagian periksa berupa kegiatan mengoordinasi. Wujud evaluasi yang paling sering muncul dalam kegiatan-kegiatan pada buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 tersebut yakni kritik. Wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis ada 3, namun hanya terdapat 2 bagian dalam buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8, yakni rencana meliputi mendesain dan produksi meliputi mengonstruksi. Tidak terdapat rumusan atau proses membuat hipotesis dalam buku teks tersebut. Hal yang paling sering muncul dalam kegiatan-kegiatan pada buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 tersebut yakni produksi. Kemudian yang kedua, saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut. Yang pertama, buku paket yang baik sebaiknya memiliki semua aspek-aspek berpikir kritis agar siswa dapat terlatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi oleh penulis dalam menulis buku sesuai dengan kurikulum 2013.
Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh guru SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia agar memilih bahan ajar atau sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek berpikir kritis dan juga sebagai alternatif rujukan untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.